Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pelajaran hari ini tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, jangan lupa kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, anak-anak, pelajaran hari ini tujuannya adalah yang pertama, menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Yang kedua, mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Yang ketiga, mampu menyebutkan bentuk dan negara yang memproduksinya. Yang keempat, mampu menyajikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk visual dengan tepat. Nah, ada yang tahu enggak apa itu globalisasi? Yap, betul sekali anak-anak. Globalisasi adalah suatu proses mendunia. Suatu proses yang membuat manusia paling terbuka dan tergantung satu sama lain, seolah-olah tanpa batas waktu dan jarak. Nah, di sini ada gambar peta dan juga benda-bendanya. Dan di sini ada batik, karpet, boneka, jam, dan kalian sudah tahu. Di sini ada mobil. Di sini mobil ini dari Jepang dan boneka ini dari Tiongkok. Susu dari Selandia Baru, karpet dari Turki, jam tangan dari Swiss, dan batik yaitu adalah dari negara kita, yaitu adalah negara Indonesia. Nah, tugas yang harus kalian kerjakan yaitu adalah buku paket halaman 1, di mana kalian menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar kalian atau produk, entah itu makanan, minuman, atau baju, dan bebas. Itu kalian menyebutkan nama produknya dan beserta negara asalnya. Gampang bukan? Oke, lanjut. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara Asia? Anak-anak, ternyata Indonesia itu seringkali kerjasama dengan berbagai negara. Nah, salah satunya di sini, yaitu adalah menu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Biar lebih jelasnya lagi, kalian bisa membaca buku paket kalian di halaman 3. Gimana? Sudah selesai membacanya? Ya, kalau sudah selesai, kita bersama-sama membahas pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Nah, ternyata bentuk kerjasama yang terjalin merupakan kerjasama regional yang melibatkan Indonesia dengan negara-negara Asia lainnya. Salah satu organisasi ASEAN menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nomor 2, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Itu adalah Indonesia pernah menjadi tuan rumah, menyelenggarakan kerjasama menjadi salah satu pendiri ASEAN, dan ikut serta menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Ketiga, bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Mampu menghadirkan kebahagiaan bagi semua undangan. Gimana, Nana? Sudah paham? Ya. Tahukah kamu, listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi? Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan. Ya, anak-anak,
Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi menjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu sangat cepat ke berbagai negara di belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Ya, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, betul sekali, ini adalah pembangkit listrik tenaga air yang menghasilkan energi listrik. Biar lebih jelasnya lagi, kalian bisa membacanya pada buku paket halaman 7. Gimana Nana? Sudah selesai membacanya? Ya, kalau sudah, lanjut. Tugas yang harus kalian selesaikan yaitu adalah di halaman 7 sudah terbentuk diagram. Kalian bisa menuliskan informasi penting di dalamnya. Pada paragraf 1 topik masalah, paragraf 2 deret penjelas, paragraf 3 kesimpulan dan pesan yang terdapat pribadi penulis. Ya, Usada beri contoh. Topik masalahnya yaitu adalah listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Dan yang harus kalian lanjutkan yaitu adalah paragraf 2 deret penjelas dan paragraf 3 kesimpulan dan pesan. Sudah paham anak? Ya, dan selanjutnya ada yang tahu gambar ini? Ya, ini adalah namanya mikrohidro atau pembangkit listrik mikrohidro di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah. Ini warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik ini dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Sudah paham ya? Oke anak-anak, sekian dulu dari Usada. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.